Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya baiklah, sebelum saya mereview materi saya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ahmad Sunardi, NPM 2201 3100074. Oke, langsung saja kita masuk teori yang pertama mengenai konsep dasar profesi pendidikan. Adapun bagiannya yang pertama, istilah profesi merupakan simbol dari suatu pekerjaan dan selanjutnya menjadi pekerjaan itu sendiri. Besarnya perhatian terhadap guru merupakan menguat terhadap apa yang telah kita sadari selama ini. Guru mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya pendidikan. Yang kedua, suatu hal yang menentukan penampilan profesional guru adalah sejauh manakah ia menguasai prinsip-prinsip secara umum maupun secara khusus yang berlaku pada setiap mata pelajaran. Segi lain yang perlu dicatat adalah profesionalisasi harus dipandang sebagai proses yang terus-menerus. Materi kedua, kualifikasi tenaga pendidikan. Pendidikan dan tenaga kependidikan adalah dua profesi yang sangat berkaitan erat dengan dunia pendidikan, yang merupakan salah standar nasional pendidikan yang memerlukan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Adapun bagian kedua, tenaga kependidikan, yaitu tenaga pendidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelola, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan dalam suatu pendidik. Bagian ketiga, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran serta melakukan penelitian dan mengabdi terhadap masyarakat, terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi. Bagian yang ketiga, kompetensi guru. Adapun kompetensi guru di sini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru untuk melakukan tugas dan kewajiban yang layak dan bertanggung jawab. Adapun konsep yang kedua, setiap guru dituntut untuk memiliki 4 standar kompetensi guru, yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik, yang kedua, kompetensi kepribadian, yang ketiga, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Itulah 4 kompetensi guru. Materi yang keempat, mengidentifikasi kompetensi kependidikan. Adapun kompetensi diartikan sebagai penentuan keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang kedua, dengan demikian kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Yang ketiga, upaya meningkatnya kompetensi dasar siswa, yaitu literasi dan numerasi, masih perlu ditingkatkan melalui kompetensi antara siswa dihadapkan dapat mengidentifikasi dan menggali potensi serta menyalusi diri. Implementasi studi kasus. Studi kasus diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau kasus yang terjadi. Adapun jenis-jenis studi kasus, yang pertama, studi kasus explanatory. Yang kedua, studi kasus eksploratory. Yang ketiga, studi kasus deskriptif.
Adapun langkah-langkah penelitian studi kasus terbagi menjadi 5. Yang pertama, pemilihan kasus. Yang kedua, pengumpulan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, perbaikan. Dan yang kelima, penulisan laporan. Ya, kita menuju langkah yang keenam, kompetisi sosial. Kompetisi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang-orang tua wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Yang kedua, dalam kompetisi sosial ini terdapat subkompetensi. Di antaranya adalah seorang guru harus mampu bergaul secara efektif dengan peserta didik, mampu bergaul secara efektif dengan peserta didik dan tenaga kependidikan yang lainnya. Dan yang terakhir adalah mampu berkomunikasi secara efektif dengan orang-orang tua, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Mungkin itu saja presentasi yang saya paparkan pada pagi hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.